Saudaraku yang dirahmati Allah, update informasi terjadi saling lapor ya, saling dalam tanda petik, saling serang ya antara kubu dari PWLS dan kubu Rizik Syihab. Tentu saja diantaranya kalau dari Rizik Syihab ada kelompok Al Khairat sudah melaporkan Gus Fuad Pleret. Kemudian mereka membuat framing ya. Nah, sekarang giliran dari PWLS melaporkan Rizik Syihab. Nah, ini dimulai dari Kabupaten Banyuwangi, ujung timur Pulau Jawa. Ya, di bumi Belambangan, akhirnya prajurit Belambangan, ya, Laskar Sabilillah Kabupaten Banyuwangi yang dikomandani oleh Ki Ageng Bumi Sroyo, ya, kemarin itu melaporkan secara resmi Rizik Syihab di polisi, ya. Mudah-mudahan ini bisa segera direspon. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, langsung saja kita simak beritanya berikut ini, ya. Ini sebuah hal yang sangat menggembirakan kita pada akhirnya. Mudah-mudahan tidak hanya di Kabupaten Banyuwangi, tidak hanya di bumi Belambangan, tidak hanya di ujung timur Pulau Jawa, tapi mudah-mudahan segera di daerah lain melaporkan Rizik Syihab, ya, karena yang nyata-nyata telah menghina kiai-kiai kita, Kiai Nusantara, dan telah menghina Laskar Sabilillah, ya, PWI, dan sejumlah oknum dari FPI, ya, yang sekarang disebut Front Persaudaraan Islam, itu jelas-jelas ya itu menyebut FPI ini terkontaminasi PKI. Nah, bukan begitu maksudnya. PWI ya seperti itu kan ketika dia ketemu dengan Mbah Mufid Saktullah, ya saudaraku. Jelas dia mencoba memframing seolah-olah PWI itu terkontaminasi oleh PKI. Nah, inilah yang harus segera ditindaklanjuti. Kami berharap PWI LS se-Indonesia segera melaporkan Rizik Syihab. Ya, kita simak ini dari Kabupaten Banyuwangi, Belambangan, ya. Ki Ageng Bumi Sroyo menyampaikan laporan beliau ke Polres terkait Rizik Syihab, ya, yang sudah provokatif. Ya, silakan disimak ya. Kami Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah Kabupaten Banyuwangi telah membuat laporan kepada Polresta Banyuwangi terkait dengan pernyataan dan kemudian yang dilakukan oleh Muhammad Rizik Syihab yang telah melakukan penghasutan, melakukan tindakan lewat media dan disiarkan secara umum lewat YouTube. Oleh karena itu, rangka untuk menegakkan supervisi hukum dan juga mencegah hal yang bisa kita inginkan, makanya kami membuat laporan ke Polresta supaya alat negara bisa segera melakukan langkah-langkah hukum agar supaya tidak terjadi gejolak. NKRI Pancasila harga mati, Nahdlatul Ulama luar biasa, Nusantara Indonesia, Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah jaya jaya jaya. Oke, itu videonya teman-teman. Sekarang kita bacakan. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah, demikian ya video. Sekarang sudah viral nih di berbagai platform media sosial nih. Ki Ageng Bumi Sroyo, Ketua PWLS Kabupaten Banyuwangi secara resmi melaporkan Rizik Syihab di Polresta. Sehingga ini kami berharap aparat yang kami hormati segera bertindak secepat-cepatnya, ya, untuk segera memproses si Rizik Syihab karena sudah nyata-nyata dia menghina PWLS, ya, sehingga PWLS ini memang benar-benar punya legal standing, ya, sudah semestinya melaporkan Rizik Syihab. Oke, saudaraku, kita lanjutkan informasi terkait pelaporan dari PWLS Kabupaten Banyuwangi kepada Polresta melaporkan Rizik Syihab, ya. Itu videonya teman-teman. Sekarang kita bacakan laporannya ya kepada yang terhormat Kapolresta Banyuwangi. Dengan hormat, ini durasinya agak panjang tapi nggak apa-apa ya, supaya masyarakat bisa mengetahui pokok permasalahannya. Dengan hormat, perkenankan dalam hal ini kami
organisasi masyarakat Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Banyuwangi melaporkan atas pernyataan yang dibuat melalui media elektronik dan atau YouTube adanya dugaan tindak pidana ujaran kebencian SARA yang dilakukan oleh Muhammad Rizik Syihab yang beralamatkan di Jalan Petamburan 3, Gang Paksi, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kronologis, 1. Bahwa adanya dugaan tindak pidana ujaran kebencian terhadap ormas yang ada di Indonesia. Sedangkan kami bagian dari organisasi masyarakat yang ada di Indonesia. 2. Bahwa yang dilakukan oleh Muhammad Rizik Syihab pada media elektronik berupa video. 3. Kami mengetahui video tersebut dari media elektronik, yakni YouTube dengan link. Nah, di situ ada linknya teman-teman ya. 4. Dalam video tersebut Muhammad Rizik Syihab dalam menit 9:08 mengatakan monyet yang sudah mendirikan ormas. 5. Bahwa dalam video menit 9:13 mengatakan didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet. 6. Dalam video menit 9:18 jenderal-jenderal monyet yang mendukung. 7. Video menit 9:18 ormas monyet ini saudara. 8. Bahwa dalam menit 9:28 perang aja deh kita sehingga akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. 9. Video menit 13:10 sampai menit 13:13 mengatakan bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet. 10. Mengulang kata dalam menit 13:32 sampai dengan 13:38 mengatakan ketiga bahwa selama 3 tahun terakhir gerombolan monyet tersebut semakin nekat. 11. Dalam menit 14:11 sampai dengan 14:16 mengatakan 4 bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet rasis dan fasis. 12. Video menit 14:40 sampai dengan menit 14:46 mengatakan gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut membentuk organisasi monyet dan laskar monyet. 13. Video menit 15:04 sampai dengan 15:07 mengatakan bahkan belakangan terang-terangan gerombolan monyet rasis dan fasis. 14. Video menit 16:06 sampai dengan 16:10 mengatakan bahwa selama 3 tahun terakhir ini karena gerombolan monyet rasis dan fasis. 15. Video menit 19:08 sampai dengan 19:14 pembasmian gerombolan monyet Neo-PKI yang sudah terbukti merongrong Pancasila dan gerakan rasis dan fasisnya. 16. Video menit 19:25 sampai dengan 19:35 mengatakan bubarkan organisasi monyet dan tangkap para pemimpin monyet beserta laskar monyetnya, serta pecat semua oknum yang jadi backing gerombolan monyet tersebut. 17. Video menit 19:38 sampai dengan 20:11 mengatakan bahkan mengajak dan serukan segenap ormas Islam dan laskar Islam serta aktivis Islam di seluruh Indonesia yang cinta akan NKRI. Oke, ini kita bacakan segitu aja teman-teman ya. Sebenarnya sih ini masih panjang tapi nanti durasinya bisa terlalu panjang teman-teman ya. Rizik Syihab ini sudah memprovokasi massa, memprovokasi, mengajak perang yang akhirnya terjadi kegaduhan di mana-mana teman-teman. Dan pihak PWI ini sebenarnya hanya merespon, sekali lagi hanya merespon ajakan perang Rizik Syihab. Begitu. Jadi ketika ada masyarakat yang menantang balik ajakan perang Rizik Syihab, terus keesokan harinya misalkan didatangi sama kelompok FPI atau Muhibin, lalu disuruh minta maaf, nah itu konyol teman-teman, itu namanya blunder ya. Jadi kita sebagai masyarakat bukan menantang
congos-congos atau budak-budak Balawi, tapi PWI ini menantang Rizik Syihab gitu. Kalau memang mau perang ya nggak apa-apa, tapi dengan satu syarat, dengan Balawi, bukan dengan congos-congosnya atau budak-budaknya. Begitu teman-teman. Sebenarnya yang harus dilawan itu Rizik Syihab teman-teman ya. Lawan buronan pribumi Indonesia atau Nusantara. Lawan buronan pribumi Islam se-Indonesia atau se-Nusantara. Lawan provokasi perang antek penjajah warga PKI Rizik Syihab. Rizik Syihab menyebut pribumi sebagai monyet. Itu harus dilawan teman-teman. Ayo Kanyang Habib penista agama. Ayo Kanyang Habib penista Rasulullah. Begitu. Jadi bukan kalian mengintimidasi kami para muhibin atau jongos-jongosnya. Kebalik ya. Jadi kalau memang sekali lagi Rizik Syihab menantang perang, kami sebagai pribumi, kami sebagai masyarakat, kami sebagai putra-putri Nusantara hanya merespon tantangan perang Rizik Syihab. Bukan perang melawan budak-budaknya. Begitu teman-teman ya. Kalau memang Balawi mau mengajak perang ya silahkan kumpulkan. Khusus Balawi, Muhibin minggir dulu. Oke teman-teman, kontennya segitu aja. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Ketemu lagi di video berikutnya. Ya, saudaraku, demikian ya. Jadi informasi ini valid. Informasi ini adalah benar bahwa PWLS Kabupaten Banyuwangi sudah melaporkan Rizik Syihab secara resmi di Polres Polisi. Mudah-mudahan segera ditindaklanjuti. Sebelumnya, ya, pada tanggal 28 Maret tahun 2025, PWI Kabupaten Banyuwangi juga sudah mengeluarkan pernyataan surat dukungan ya, yang isinya pertama adalah mendukung penuh Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret yang sekarang sedang di-framing oleh Hanif Alatos, oleh Front Persaudaraan Islam yang kemarin melakukan demo di jalan masuk rumah Gus Fuad, di jalan masuk pondok pesantrennya Gus Fuad, dan sambil menuduh Gus Fuad itu adalah PKI, dan ini jelas tidak benar, maka ini juga layak dilaporkan. Kemudian kita terus mendukung Gus Fuad untuk terus berjuang menjaga kemuliaan Kiai dan ulama Nusantara, menjaga Pancasila dan NKRI, dan terus membongkar kepalsuan nasab kelompok Balawi demi menjaga kemuliaan dan kesucian nasab Rasulullah. Nah, PWILS Kabupaten Banyuwangi mendesak kepada Kepolisian Republik Indonesia, ya, mudah-mudahan Bapak Polisi menyikapi dan merespon dengan baik, ya, agar menangkap Muhammad Rizik Syihab yang telah memprovokasi dan memecah belah umat dan mendesak kasus cek mesum dari Rizik Syihab untuk segera ditindaklanjuti dan atau diteruskan ke pengadilan. Dan yang terpenting ini lagi viral adalah PWILS Kabupaten Banyuwangi menolak Habib Idrus bin Salim Al-Jufri diangkat sebagai pahlawan nasional. Ya, alasannya sudah jelas. Ada diduga data-data terkait Habib Idrus bin Salim Al-Jufri itu dipalsukan atau fiktif, dan diduga terjadi yang namanya kolusi, ya, dan nepotisme terkait pemberian status kewarganegaraan terhadap Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Juga diduga terjadi manipulasi data, dan banyak sekali cerita-cerita khurafat yang digunakan untuk membranding bahwa Habib Idrus bin Salim Al-Jufri adalah seorang tokoh ulama besar, dan padahal sudah terungkap secara faktual bahwa tidak ada ulama besar dari kalangan Habib, dan itu sudah disampaikan oleh Profesor Dr. Said Akhil Siraj. Saudaraku yang dirahmati Allah, tidak mudah ya untuk memperjuangkan kesetaraan, keadilan. Makanya kami berharap kepada yang kami hormati Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk berhati-hati dan selektif, teliti ya dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Jangan sampai nanti keputusan itu berpotensi ya melanggar hukum, jangan sampai keputusan dan kebijakan yang diambil berpotensi ketidakadilan, dan kami berharap berhati-hati jangan sampai Bapak Presiden Prabowo terkesan melindungi kelompok Habib-Habib Balawi,
Kami berharap Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan briefing, memberikan nasihat, masukan, dan terus memantau pembantu-pembantunya, yaitu sejumlah menteri yang diduga menjadi muhibin habaib Ba'alawi. Ya, karena masyarakat ini sudah cerdas, warganet sudah kritis, sudah bisa menilai keadilan, sudah bisa menilai kebenaran, dan mudah-mudahan segera selesai persoalan ini. Dan saudaraku yang dirahmati Allah, kita terus berjuang untuk mengedukasi masyarakat, ya, supaya masyarakat paham bahwa Habib Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Mereka sudah menyebut dirinya Sayyid, padahal dia bukan keturunan Rasulullah. Seperti misalnya Habib Idrus bin Salim Al-Zuhri. Habib Idrus bin Salim Al-Zuhri ini menyebut atau disebut oleh pengikutnya itu sebagai Sayyid, ya, Sayyid. Nah, padahal dia bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak mudah tentu untuk terus mengedukasi masyarakat, karena yang terpenting adalah masyarakat itu sekarang tahu. Kalau semakin banyak masyarakat tahu, paham bahwa Ba'alawi ini bukan keturunan Rasulullah, maka mereka sudah tidak akan lagi menjadi jongos, tidak akan lagi menjadi budak spiritual, tidak akan lagi menjadi muhibin Habib Ba'alawi. Ya, kita harus bangun mental generasi muda agar punya rasa nasionalisme, rasa cinta kepada nusa bangsa dan negara, bukan cinta kepada Habib itu yang telah melakukan kebohongan publik dengan mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Ternyata mereka mengaku sebagai keturunan Rasulullah supaya bisa dihormati, dihargai, dimuliakan di bumi Nusantara. Kalau semakin luas orang tidak percaya Habib sebagai keturunan Nabi, kalau semakin luas orang tidak lagi menjadi muhibin, maka mereka akan tidak menjadi siapa-siapa. Mereka akan lemah, mereka tidak akan punya kekuatan karena mereka sombong, arogan, merasa punya kekuatan karena dia memiliki muhibin. Muhibin ini yang dijadikan sebagai bumper, sebagai pelindung. Dan kita tahu muhibin sekarang sudah berada di mana-mana nih, sudah ada di berbagai lini pemerintahan, di sejumlah kementerian, di sejumlah departemen, ya. Dan kalau seperti ini kita patut mempertanyakan ini, apakah Indonesia sudah dikuasai oleh golongan minoritas keturunan imigran Yaman? Nah, ini saudaraku yang dirahmati Allah. Jangan sampai ketidakadilan terus dibiarkan, jangan sampai kepalsuan, penipuan, kebohongan terus dibiarkan. Masyarakat harus dicerdaskan. Jangan sampai proses pembodohan dari oknum Habib Ba'alawi dibiarkan. Kebodohan adalah musuh kita bersama tentunya. Maka kita berkewajiban untuk ikut berkontribusi mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Gunakan media sosial yang Anda punya untuk mengedukasi masyarakat dan menginspirasi bahwa kita adalah bangsa yang merdeka. Jangan sampai di alam kemerdekaan kita masih bermental inlander, masih bermental inferior, masih bermental jongos, masih bermental budak spiritual. Saudaraku yang dirahmati Allah, ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memberikan manfaat hikmah dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, tadi malam itu benar sekali ada berita Mbah Mufid Sabdullah dari Klaten itu bertemu dengan komplotan FPI, ya, di kantor Kesbangpol pada tanggal 14 April 2025, ya, di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Jadi pertemuan Mbah Mufid Sabdullah dengan komplotan FPI itu difasilitasi oleh Kesbangpol, ya. Jadi Mbah Mufid Sabdullah dan jajaran PWLS, ya, Solo Raya itu bertemu FPI Solo Raya. Di situ disaksikan oleh Majelis Ulama Indonesia Solo, kemudian Wakapolres Kabupaten Klaten, kemudian FKUB dan Kepala Kesbangpol, ya. Dan luar biasa keberanian Mbah Mufid itu dengan tegas, ya, menolak minta maaf kepada FPI, menolak islah karena memang Mbah Mufid Sabdullah tidak bersalah. Mbah Mufid hanya merespon apa yang menjadi tantangan dari Rizik Syihab, ya. Jadi Mbah Mufid menyampaikan hanya memborong kata-kata Rizik Syihab, saudaraku yang dirahmati Allah. Dan
terkesan tadi malam saya dapat informasi yang voice note-nya juga sudah saya sampaikan, bahwasanya ya komplotan FPI berusaha memframing bahwa PWLS sudah terkontaminasi oleh PKI. Nah ini kan kurang ajar, dan terkesan menuduh Gus Fuad Beret ini PKI. Nah kurang ajar. Oleh karena itu Gus Fuad yang sangat sabar sampai sekarang belum melaporkan pihak yang sudah membuat video framing yang memfitnah Gus Fuad. Makanya kita dorong mudah-mudahan Gus Fuad Beret berkenan untuk melaporkan ini orang yang sudah memframing, membuat sebuah video yang dipotong-potong yang mengesankan Gus Fuad adalah PKI, dan itu tidak benar. Saya katakan kembali dengan tegas, Gus Fuad Beret tidak terlibat PKI dan bukan PKI. Leluhurnya kiai besar. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah. Oke, saya kira seperti itu saja yang kita bisa sampaikan informasinya. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf pada semuanya saja, semua pihak yang telah menonton video ini. Kalau ada kekhilafan dan kesalahan, video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, hanya untuk edukasi dan rekreasi. Mudah-mudahan memberikan inspirasi, hikmah dan manfaat, dan juga menghibur kalian semuanya. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI dalam hati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!